يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita berkumpul kembali di masjid ini. Di hari weekend ini kita manfaatkan waktu kosong kita untuk belajar ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ilmu ini bermanfaat, waktu kita bermanfaat, dan semoga ini salah satu jalan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengerti makna kehidupan. Bahkan betapa banyak orang-orang yang tidak mengerti tujuan penghidupan. Dia kira hidup hanya untuk makan, atau dia kira hidup hanya untuk bersenang-senang. Ada sebagian hidup hanya untuk berlomba menjadi orang yang terhebat dan terkaya. Padahal tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadamu. Sampai mereka lupa bahwasanya mereka akan ditanya di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian ini akan menjadi penyesalan di yaumul qiyamah. Sampai mereka mengatakan, qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Sampai nanti di hari akhirat orang-orang kafir mengatakan, ya laitani, ya seandainya, ya laitani kuntu turaba. Dulu di dunia aku cuma turab, hanya tanah. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud mereka berangan-angan menjadi tanah, berangan-angan mereka tidak pernah jadi manusia, karena manusia asal dari tanah. Jadi mereka berangan-angan kalau aku nggak jadi manusia saja, karena mereka akan ditanya, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti ditanya nanti tentang semua nikmat-nikmat. Bukan Islam melarang kita untuk menikmati dunia. Bukan Islam melarang kita untuk bersenang-senang. Allah mengatakan di dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Boleh kita menceritakan nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, bahkan wajib. Tapi yang tidak boleh adalah lalai dan lengah daripada tujuan penghidupan. Orang yang lalai dari tujuan penghidupan, itu tidak ada yang bisa membangunkan dia dari kelalaiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya kita membangunkan dan mengingatkan dia agar dia sadar kembali kepada Allah, belum tentu dia sadar. Karena dia telah mabuk. Sebagian mereka mabuk dengan dunianya, mabuk dengan asmaranya, mabuk dengan hartanya, mabuk dengan kesibukannya. Orang yang mabuk susah untuk dibangunkan, susah untuk diingatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Dari ini semua yang ingin saya sampaikan adalah bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati kita ingin belajar ilmu agama. Ini suatu nikmat yang sederhana, mungkin dianggap sederhana, tapi ini nikmat yang besar. Karena nikmatnya mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahharallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Adakah nikmat yang lebih besar dibanding orang yang Allah mudahkan masuk ke dalam surga? Adakah nikmat yang lebih besar dibanding orang yang Allah ingin selamatkan dari azab api neraka? Maka mukmin yang beruntung adalah mukmin yang beriman kepada Allah, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada ghaib. Itu mukmin yang beruntung. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat iman ini, nikmat belajar ilmu agama ini, komitmen, dibutuhkan istiqomah. Istiqomah, karena istiqomah itu berat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la takun misla fulan kana yaqumul laili fataraki qiyamal lail. Kata Rasulullah SAW, jangan kau seperti si fulan, dulu dia sholat malam dan kemudian dia meninggalkan sholat malam. Artinya, jangan kau seperti orang yang pernah berbuat baik kemudian dia tinggalkan kebaikannya. Umirtu alladzina qalu inna rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami kemudian mereka istiqamah. Tatanazzal alaihimul malaikah. Malaikat akan turun pada mereka. Ala takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan mengatakan pada mereka, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah. Kabar gembira bagi kalian yang istiqomah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di akhir zaman, Rasul mengatakan dalam hadis, keistiqomahan di akhir zaman ini berat. As-sabr 'ala dini qaqabdu 'ala jamrah. Orang yang sabar di atas agamanya bagaikan memegang bara api. Orang yang serius mengajarkan ilmu agama dianggap orang-orang yang aneh dan orang-orang yang kaku. Orang-orang yang bermain-main dalam ilmu agama malah dianggap orang-orang yang memiliki ilmu atau bahkan toleransi yang kuat. Nasallallahu salam wal afiyah. Sampai akhirnya terbalik, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sampai akhirnya apa-apa yang harus diikuti malah ditinggalkan, yang harusnya dijauhkan malah diikuti. Itu akhir zaman. Dan akhir zaman, di antara fitnah akhir zaman yang Rasulullah SAW mengatakan akan ada ruwaibidah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah adalah orang-orang yang berbicara tentang agama, berbicara tentang maslahat kaum muslimin, tetapi mereka tidak punya ilmu sama sekali. Yang seperti ini mengkhawatirkan, menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Alhamdulillah, kita lanjut pembahasan kita dari kitab Al-Kabair. Pembahasan yang berikutnya adalah tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus itu adalah memata-matai. Memata-matai itu gak boleh dalam Islam, kecuali memata-matai musuh, yang jelas-jelas musuh. Kalau mematai orang Islam sendiri, memata-matai orang Islam, itu gak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, jangan kalian saling tajassus.
memata-matai, mencari kesalahan, mengintai orang lain, selalu memperhatikan sampai melihat apakah dia ada salah atau tidak. Jangan kalian saling menggibahi, membicarakan aib orang lain, bukan untuk kebaikan tapi hanya untuk menjatuhkan kehormatan. Ini nggak boleh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maytan fakarihtumu. Maukah salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Tentu kalian benci. Ayat ini dalil yang jelas haramnya tajassus, memata-matai, khususnya memata-matai kaum muslimin. Bagaimana maksud memata-matai? Memata-matai itu mencari-cari kesalahan dan melihat kesalahan. Orang mukmin, kita bergaul dengan mukmin yang lain itu sesuai zahirnya, sesuai yang nampak. Gak perlu kita cari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, karena pasti siapapun orangnya, kalau dicari kesalahannya pasti ada. Tetapi selama kesalahan itu belum zahir, belum mendominasi dan belum nampak dengan jelas, kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menutup aib orang lain. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Ini termasuk dosa yang tersebar, bahkan dianggap ringan zaman sekarang. Mengumbar aib, mencari-cari kesalahan orang, lalu mengupload dan membiarkannya di media menjadi bahan pembicaraan dan bacaan orang lain. Yang menyebarkannya berdosa, yang membacanya berdosa, yang memudahkan untuk terjadinya itu semua dan tolong-menolong untuk melakukan itu termasuk berdosa. Pada tajassus, di antara bentuk tajassus adalah tajassus kepada memata-matai kepada pasangan. Sebenarnya nggak boleh. Laki-laki suami buat aplikasi untuk baca WhatsApp dan mensadap WhatsApp istrinya, itu boleh tajassus. Atau istri, suaminya lagi tidur, HP-nya dibuka, dibaca dari mulai atas sampai bawah. Itu nggak boleh. Ustaz, tapi saya curiga Ustaz, tapi saya ragu. Kamu punya prinsip bahwasannya bangkai itu tidak akan lama akan tercium, pasti akan tercium bangkai. Biarkan, kalau memang dia salah dan kesalahan itu mendominasi bagi diri dia, pasti akan terbongkar. Tetapi kalau kesalahan itu tidak ada dan tidak nampak, manusia jangan dicari-cari kesalahan, pasti dapat kesalahan. Apalagi kita ketika terus mencari-carinya, pasti dapat. Maka dikatakan di Quran, fala tajassasu, jangan kalian tajassus, jangan kalian memata-matai. Di dalam hadis ini saya di sini membawakan hadis Hatib bin Abi Balta'ah. Hadis Hatib bin Abi Balta'ah ini sebenarnya hadis ketika Hatib bin Abi Balta'ah memberikan kabar bahwasanya Rasulullah SAW ingin menyerang Mekah. Sebelum Rasulullah SAW Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat ke orang Mekah. Rasulullah ingin menyerang Mekah tanggal sekian, bulan sekian dengan pasukan sekian. Ia rincikan. Dibawalah surat ini oleh seorang utusan untuk mengabarkan kepada keluarganya Hatib bin Abi Balta'ah. Padahal Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat yang dia di Madinah hijrah bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah. Ada orang yang membocorkan berita tentang kaum muslim. Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kejar orang yang sedang naik kuda pergi ke kota Mekah. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, orang budak. Begitu Ali bin Abi Thalib mendapatkannya, Ali mengatakan, mana suratnya? Dia bilang, nggak ada surat apa. Aku cuma mau ke Mekah. Tidak. Aku yakin Rasulullah mengatakan kau membawa surat. Mana surat? Kalau kau tidak kasih, ku telanjangi sampai kau berikan surat itu kepada. Akhirnya dia takut ditelanjangi sama Ali, dia kasih surat.
Begitu dia baca suratnya, ternyata surat ini dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk penduduk atau saudara-saudara di Mekah agar bersiap-siap di sana Rasulullah. Turunlah ayat yang menegur ini semua. Lalu Rasulullah SAW diberikan surat tadi. Ya Rasulullah, ini surat. Dibaca surat tersebut, kaget para sahabat. Umar bin Khattab langsung mengatakan, ya Rasulullah, adribu unuqa hadzal munafiq. Biarin ya Rasulullah, ku penggal dari kepala orang ini. Si Hatib bin Abi Balta'ah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Sesungguhnya dia ikut perang Badar bersama kita. Jadi karena satu amalan besar dia ikut perang Badar, Rasulullah SAW memaafkan kesalahan dia yang besar. Ini juga dalil bahwasannya perang Badar itu gak ada munafik yang ikut. Kenapa perang Badar gak ada munafik yang ikut? Karena perang Badar itu secara hitungan orang yang berani berangkat pasti berani mati. Munafik itu dia mau berangkat kalau ada kemungkinan pasti menang atau dapat harta. Kalau perhitungan pasti mati atau kemungkinan besar mati dan gak dapat apa-apa, munafik pasti gak mau ikut. Bagaimana perang Badar itu bisa dihitung hampir kekuatannya mungkin dikatakan 1 kali 10. Kaum muslimin 1, mereka 10 kali lipat. Hatib bin Abi Balta'ah kenapa menulis surat ini? Menyebutkan tentang pasukan kaum muslimin dan rinciannya. Ternyata bukan ingin dari sisi Pak Hatibnya, bukan ingin menghancurkan kaum muslimin dia sebenarnya, karena dia masih sahabat yang masuk perang Badar. Tapi apa sebabnya? Dia pengen keluarga dia yang di Mekah jangan mati. Jadi dia cuma ngabarin ke keluarganya. Itu saja yang dia inginkan sebenarnya. Bukan untuk menjadi pengkhianat di tengah kaum muslimin. Tetapi dampak dari perbuatan dia ini seperti tajassus, menjadi mata-mata di tengah kaum muslimin. Ini tidak boleh. Mata-mata di sini adalah mata-mata untuk perang. Tetapi kalau kaum muslimin menjadi mata-mata di tengah orang kafir, itu boleh. Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan, dia mengutus orang untuk melihat berapa besar dan kuatnya kaum musyrikin bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah membiarkan atau mengutus beberapa sahabat untuk menjadi mata-mata. Jadi yang dimaksud mata-mata di sini adalah memata-matai kaum muslimin, baik itu secara kelompok ataupun secara pribadi. Ini tidak boleh. Dikatakan oleh Syekh di sini, fa idza tarattaba ala jasrihi min hanura al-islam wa ahli wa qatala aw sabbi an-nahab aw shay' min dhalika fa hadha mimman sa'a fil ardi fasadan ahlak al-harth wa nasr yata'ayyan qatlahu haqqa alayhi azab. Ya, bahkan nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Kalau memang itu adalah bukan Hatib bin Abi Balta'ah, tentu hukumannya adalah hukuman boleh dibunuh. Tapi ini karena Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah ikut perang Badar, Rasulullah SAW memaafkan kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Di antara juga termasuk memata-matai, ya, itu bertanya dan mencari berita tentang orang yang kita tidak butuhkan atau kita tidak harus tahu. Itu dihindari. Mencari berita, bertanya, atau termasuk juga memata-matai, Allahu a'lam, sengaja merekam pembicaraan yang terkadang tanpa izin orang lain, tanpa ada kebutuhan tentunya. Ini juga tidak boleh, termasuk memata-matai. Maka di sini Allah mengatakan di Quran, "Fala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian saling tajassus dan jangan kalian saling menggibahi di antara orang yang lain. Ini termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Kabair. Kabair berikutnya, dosa besar yang berikutnya
adalah mencela salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini termasuk dosa besar. Sahabat Rasulullah SAW itu semuanya udul, semuanya adil, semuanya baik, tidak boleh dicela. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip kita. Walaupun kebaikan mereka bertingkat-tingkat, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang halal atau boleh untuk dicela. Tadi Hatib bin Abi Balta'ah contohnya. Hatib bin Abi Balta'ah yang memberikan informasi kepada keluarganya. Para ulama mengatakan tidak boleh mencela Hatib bin Abi Balta'ah, karena rekomendasi dari Rasulullah SAW tentang Hatib bin Abi Balta'ah, karena dia itu adalah syahidul Badar. Rekomendasi Rasulullah SAW ini menunjukkan Rasulullah tahu iman dia sebenarnya, tetapi dia mungkin jatuh dalam kesalahan. Bukan berarti kesalahan ini menjadikan kita halal untuk mencela para sahabat. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah bait syairnya, hubbus sahabati limadhhabun mawaddatul qurba bi yatawassalu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, mencintai sahabat itulah mazhab kami, akidah kami. Dan mencintai mawaddatul qurba bihi tawassal, dan mencintai kerabat-kerabat Nabi itu kami bertawassul, yaitu beramal soleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Man 'adadi waliyan faqad adantuhu biharbi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaban, kalau salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas, ma balagha mudda ahadim walam nasiba, tidak akan senilai dengan satu mud, satu genggamnya mereka walaupun setengahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang jelas tidak boleh mencela, mencemooh, meremehkan para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan para ulama mengatakan mencela para sahabat dikarenakan fisiknya. Ini fisik sahabat yang dicela. Maka mencela sahabat dikarenakan fisik adalah kefasikan. Sibabul muslim fusuq wa qaitaluhum kufur. Mencela sahabat karena fisik itu kekufuran. Tapi mencela sahabat dikarenakan agama, mencela sahabat dikarenakan fisik dan perilakunya itu adalah kefasikan, dosa besar. Mencela sahabat dikarenakan apa yang dibawa oleh para sahabat adalah kekufuran. Mencela sahabat dikarenakan agama, kekufuran. Maka orang-orang yang mengkafirkan para sahabat itu bisa dikatakan pula dia telah batal keislaman. Karena mencela, terutama mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Ali, atau Ali tidak, mereka biasanya mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman. Orang-orang yang mencela Abu Bakar, Umar, Utsman itu berarti dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Karena Quran ada ayat yang menyebutkan tentang memuliakan Abu Bakar. Quran juga ada beberapa ayat yang turun sesuai dengan pendapatnya Umar. Bahkan kalau mengkufurkan atau mengatakan kufurnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul menikahkan dua anaknya kepada Utsman bin Affan. Maka kalau mengkufurkan mereka, mengatakan mereka kafir, maka telah menjadi kafir. Di dalam riwayat lain, Allah fi ashabi, hati-hati kalian dari Allah tentang sahabatku. La tattakhiduhum 'urdan ba'di, jangan kalian jadikan setelahku sahabat ini sebagai ghurdan, ya bahan celaan, bahan bulian. Faman ahabbahum fa bihabbihi uhibbuhum wa man abghadahum
fabi bughdi abghaduhum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah ausyaka an yu'khadu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai mereka dengan mencintai aku mencintainya juga. Barang siapa yang membenci para sahabat dengan kebencianku, maka aku membenci dia. Barang siapa yang menyakiti para sahabat, dia telah menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, dia telah mengganggu Allah. Barang siapa yang mengganggu Allah, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Berkata Syekh, ini hadis dan semisalnya menjelaskan tentang barang siapa yang menjadikan para sahabat gordon ba'da Rasul, yaitu dengan mencelanya, memfitnahnya, mengada-ngada. Ini semua adalah bentuk dari pencelaan. Bahkan kalau kita melihat setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau sebelum meninggal Utsman, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, atau setelah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulai ada kelompok-kelompok di zaman itu yang sudah mulai menjadikan para sahabat sebagai orang-orang yang mereka cela. Terbunuhnya Abu Bakar atau terbunuhnya Umar bin Khattab itu dikarenakan orang Yahudi, Abu Lubabah, yang dia mulai membenci para sahabat. Terbunuhnya Utsman bin Affan itu dikarenakan kelompok Sabaiyah, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah memprovokasi orang-orang Mesir, orang-orang daripada Basrah dan Kufah untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, lalu apa yang terjadi? Orang-orang sudah mulai juga ingin membunuh Muawiyah, ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan 3 orang Khawarij bersepakat, mereka punya tugas masing-masing. Yang satu membunuh Ali, yang satu membunuh Muawiyah, yang satu lagi membunuh Amr bin As. Bersepakat mereka. Tapi yang ternyata yang berhasil adalah Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini semua asal muasalnya adalah karena mereka mulai menggibahi, menjatuhkan kehormatan, menghilangkan kepercayaan. Ujung-ujungnya akhirnya mengatakan para sahabat itu orang-orang yang jelek. Asalnya apa? Mencela sahabat, meremehkan sahabat, meragukan para sahabat, bahkan mengatakan tentang para sahabat itu adalah orang-orang yang cuma senang harta. Ini yang terjadi. Awal kali pembunuhan Utsman bin Affan itu salah satu fitnahnya adalah mengatakan Utsman bin Affan ini adalah orang-orang yang serakah dengan dunia. Itu yang mereka cela kepada Utsman bin Affan. Sampai mereka katakan Utsman bin Affan ini tidak memilih pemimpin kecuali pemimpin-pemimpin yang saudara dia sendiri. Qadarullah Allah takdirkan dalam sebuah riwayat Utsman bin Affan punya anak tiri. Yang anak tiri ini pun anak tirinya ini penjahat. Dia bikin sebuah surat yang ditulis dan distempel seolah-olah tanda tangan Utsman. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja atau gubernur Mesir. Itu awal kerusuhan. Orang-orang Mesir semuanya gak setuju kok dia menjadi gubernur. Pergilah orang-orang Mesir bersama orang-orang Basrah dan Kufah pergi ke Madinah. Hampir 6.000 orang mengepung rumah Utsman bin Affan. Ketika itu Ali bin Abi Thalib dan yang lain mengatakan, gimana ya Utsman, kita usir saja mereka. Kata Utsman, jangan, biarkan mereka di sini. Sampai akhirnya terus kebencian, celaan, ketidakpercayaan mengantarkan mereka kepada menghalalkan darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sekali saja, kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mencela sahabat, tidak boleh membicarakan kejelekan sahabat? Apa sebabnya? Akan melahirkan kepada kerusakan akidah. Apa yang dia bawa kita nggak percaya, apa yang dia ajarkan kita ragukan. Akhirnya kehormatan para sahabat sudah tidak lagi berharga di hati manusia. Ketika tidak berharga di hati manusia, para sahabat sudah diremehkan sampai ditumpahkan darahnya. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini pula hati-hati teman-teman semua, kalau baca buku sejarah, terutama sejarah Islam, jangan baca dari orang-orang yang gak bisa menulis dan membaca bahasa Arab.
Saya lucu, Pak. Saya sangat lucu dan kaget. Ada orang nulis buku tentang Muhammad Al-Fatih, tapi referensinya buku bahasa Inggris, dari buku-buku misionaris, dari literatur orang yang diambil dari Inggris. Tahukah kita buku sejarah kalau diambil dari mereka misionaris, akankah lurus buku sejarah itu? Atau akan dibelokkan sama dia? Akan dibelokkan. Ambil buku sejarah Islam dari orang-orang yang betul-betul ingin menjaga Islam, bukan orang-orang yang ingin merusak Islam. Tapi lucunya penulis-penulis seperti ini malah dianggap hebat. Kenapa? Dia banyak referensi, mengambil dari buku-buku Inggris, bahkan buku bahasa Arabnya nggak dibaca. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seandainya dia membaca sebagian buku bahasa Arab saja yang terreferensikan mengenai sejarah, para ulama tetap menganjurkan jaga lisan. Karena sebagian buku-buku pun mulai tadi seperti mengatakan Utsman, mulai nepotisme, Utsman berikan, itu termaktub juga. Apa akibatnya, Pak? Akibatnya apa kalau kita baca seperti itu? Keraguan dengan para sahabat. Sementara agama kita ini mau ngambil dari mana kalau bukan dari mereka? Lah kalau begitu apakah mereka maksum? Kita bilang mereka nggak maksum. Kalau mereka nggak maksum, mereka punya salah. Mereka punya salah. Tapi tutup mata kita dari kesalahan mereka, karena kebenaran mereka lebih besar, lebih baik daripada kesalahan. Gak ada kesalahan mereka dalam akidah, gak ada kesalahan mereka dalam keyakinan, gak ada kesalahan mereka dalam ibadah. Seandainya mereka ada kesalahan, itu pun masalah ijtihad, masalah yang mereka hadapi di zaman itu. Contoh perperangan Muawiyah dengan Ali. Muawiyah menganggap ini yang membunuh Utsman bin Affan itu harus diadili secepatnya. Ambil mereka dan selesaikan mereka. Mereka semua pergi kemana? Pergi ke daerah Irak. Ali bin Abi Thalib menganggap apa? Ya, itu tugas saya sebagai khalifah. Kalian jangan ikut, karena kalau kalian turun tangan, maka nanti akan berperang sesama rakyat. Kan Muawiyah gubernur, bukan sebagai presiden. Siapa yang harusnya menangani orang-orang bugot dan orang-orang kudeta seperti itu? Presiden harusnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya pun di tengah negosiasi antara Muawiyah dan Ali itu banyak kisah-kisah, ternyata banyak orang-orang yang menyusupkan dan mereka memanas-manasi Ali untuk memerangi Muawiyah dan Muawiyah memerangi Ali. Sikap kita bagaimana? Sikap kita tetap jaga lisan. Jangan meremehkan Muawiyah, jangan menjatuhkan Ali. Mereka semua radhiyallahu anhu. Walaupun kalau seandainya tetap dikatakan, harus dikatakan siapa yang benar, maka kita lebih baik menahan lisan. Walaupun para ulama tahu siapa yang benar, tapi para ulama mengatakan yang salah ketika itu berijtihad. Kalau dia salah dalam ijtihadnya, dia dapat 1 pahala. Yang benar ketika itu adalah mendapatkan 2 pahala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dia benar karena dia sebagai khalifah, dia mengambil keputusan itu. Ini dimasukkan dalam dosa besar karena bertentangan dengan hadis. Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabatku. Dan kelompok sekarang yang paling getol untuk mencela para sahabat di antaranya adalah kelompok Syiah. Syiah itu mengatakan Aisyah penzina. Barang siapa yang mengatakan Aisyah penzina, dia telah mengkufuri Quran. Karena Quran yang membela Aisyah bahwasanya Aisyah tidak berzina. Barang siapa yang dia mencela Abu Bakar dan Umar dan mengatakan Abu Bakar Umar tagut, maka dia pun telah menghancurkan prinsip-prinsip dasar Islam. Karena dasar-dasar Islam Abu Bakar dan Umar itu adalah sahabat yang mulia Rasulullah SAW. Dikatakan Syekh di sini, wala tattakhiduhum qurdan ba'di, yaitu jangan kalian jadikan dia itu sebab celaan. Maaf Pak, kalau di sini mungkin jarang ya. Di Yaman ini Allah musta'an. Karena betul-betul sebagian Syiah itu sudah mengakar.
Mereka itu kalau panggil anjing, Pak, anjing itu dipanggilnya Muawiyah. Anak-anak kecil itu kalau manggil anjing Muawiyah. Jadi udah kayak biasa gitu memanggil anjing itu Muawiyah. Kenapa? Pengaruh Syiah sangat kuat. Karena dasarnya memang Yaman itu dulu Syiah Zaidiyah, apalagi Yaman bagian Son'a, bagian Damaj dan semisalnya So'dah. Ini kelancangan. Rasul mengatakan la tattakhidun ghurdan ba'di. Jangan kau jadikan mereka itu ghurdan, olok-olokan, bulian, cacian setelah. Karena keutamaan para sahabat tadi. Kalau dikumpulkan di dalam Quran, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Perhatikan dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran Allah memuji tiga-tiganya. Muhajir Allah puji, Ansor Allah puji, dan orang-orang setelah Muhajir dan Ansor pun Allah puji. Walladzina ja'u min ba'dihim di dalam Al-Quran itu tentang Muhajirin wal Ansar walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Muhajirin wal Ansar, orang Muhajir dan orang Ansar, walladzina tabi'u bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti para sahabat yang bukan Muhajir dan bukan Ansar. Ini juga salah satu celah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk mencela sahabat. Kata mereka bukan Muhajir, bukan Ansar. Mereka masuk Islam setelah Fathul Mekah. Maka mereka masuk Islam Fathul Mekah itu karena pura-pura, kemunafikan. Karena Islam sudah menang, sudah kuat, mereka supaya aman, mereka masuk Islam. Jadi setiap orang yang masuk Islam ba'da Fathul Mekah, mereka tuduh sebagai munafik. Itu enggak benar. Allah mengatakan di Quran, wal muhajir, berarti orang Mekah yang pindah di Madinah. Wal ansar, orang Madinah. Walladzina tabi'u bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu setelah Fathul Mekah. Baik itu Muhajir dan Ansar setelah Fathul Mekah, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah meridhoi mereka. Allah tidak akan mungkin meridhoi orang yang termurka, orang yang dicela, orang yang jahat, tidak mungkin. Hubbul ansar minal iman wa bughduhum minan nifaq. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, mencintai orang Ansar itu adalah iman, membenci orang Ansar itu adalah kemunafikan. Alhamdulillah, ini bisa kita bahas, Pak. Wallahi ini bisa kita bahas, alhamdulillah. Kenapa bisa dibahas alhamdulillah, Ustaz? Betapa sekarang kalau kita lihat kajian-kajian selain kajian-kajian Islam Sunnah, apa yang mereka bahas? Ya kita nggak mengingkari pentingnya berbuat baik pada tetangga, pentingnya sedekah, pentingnya sholat, pentingnya akhlak. Itu penting, di atas kepala itu sangat penting. Tapi berapa banyak orang yang memahami, mengajarkan bahwasanya pentingnya kita harus menjaga kehormatan para sahabat. Kenapa? Anak-anak kita nanti belakangan ini, kalau kita nggak ajarkan, mereka akan mendapatkan berita yang lain tentang para sahabat. Dari mana mereka tahu mereka harus jaga agama mereka dengan menghormati para sahabat? Dari mana mereka tahu bahwasanya para sahabat itu tokoh-tokoh yang harusnya dipanuti? Ini cara menjaga agama. Cara menjaga agama dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan akidah. Mencela para sahabat, bahkan Imam Ahmad memasukkan dalam buku akidah. Imam Ahmad dalam buku Usul Sunnah, Imam Ahmad menyebutkan mencela sahabat dimasukkan dalam akidah. Imam Barbahari dalam kitabnya Sahih Sunnah, buku yang ditulis abad ketiga, memasukkan mencela sahabat termasuk akidah. Bahkan di buku-buku akidah Islamiyah dimasukkan, hampir semua buku akidah Islamiyah ditulis oleh para ulama memasukkan mencela sahabat itu termasuk kekufuran. Kenapa? Karena ini pintu perusak akidah pertama kali. Yang dirobohkan siapa? Sahabatnya dulu dirobohkan. Dihilangkan kepercayaan kepada sahabat, dijatuhkan harga diri martabat sahabat. Kalau sudah sahabat nggak dipercaya, semua berita dari mereka pun akan tertolak. Nasihat mereka pun akan tertolak, pemahaman mereka pun akan tertolak. Lalu apa yang akan mereka masukkan? Ini loh yang baru. Tinggalkan itu para sahabat. Jadi mereka ingin mengganti agama ini sebenarnya dengan sesuatu yang baru dan meninggalkan pemahaman para sahabat.
Jadi mencela para sahabat itu dosa besar. Kata Rasulullah SAW, "Bughduhum minan nifaq." Mencela dan membenci mereka itu kemunafikan. Mereka ada salah, ada. Mereka ada kekurangan, ada. Tapi kekurangan mereka bukan dari akidah. Kekurangan mereka bukan dari agama. Kalau mereka ada kesalahan dunia yang mereka ijtihad karena mereka manusia, tapi Allah tetap mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Apalagi yang ikut perang Badar, apalagi yang perang Uhud, apalagi yang ikut Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan itu Rasul mengambil sumpah setia pada mereka, hidup dan mati bersama Rasulullah, dan bahkan tidak boleh mendahulukan nyali kecuali Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat masih dalam keadaan kecil, gak tahu akan menang, gak tahu akan mati. Diambil sumpah setia, kalian akan mati bersama Rasulullah. Mereka semua mengangkat tangan, kami akan bersama Rasulullah. Ketika mereka mengangkat tangan itu menunjukkan kejujuran, kesungguhan, keimanan, ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu gak bisa dinilai dengan amalan apapun. Kalau orang sekarang bisa masuk Islam, mengaku Islam, pakai haji, pakai songkok, lalu kelihatan orang baik supaya apa? Pilkada menang, ya subhanallah. Supaya pilkada menang. Karena memang ada kebutuhan di situ. Kebutuhan kaum muslimin. Kalau di zaman itu enggak. Apa kebutuhannya? Bahkan dia akan terancam. Diambil sumpah setia, mati bersama Rasulullah SAW. Berikan harta, berikan jiwa, berikan semua ke Rasulullah. Mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Rasul dan kami taat. Wajarlah Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena mereka telah menjual diri mereka untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa minal mu'minina ishtaraw anfusahum. Allah telah membeli dari orang beriman itu jiwa mereka. Analahumul jannah. Allah tukar jiwa mereka, harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Allah telah membunuh dalam hadis ini hadis yang sahih dari Hakim juga. Sesungguhnya Allah telah memilih aku dan telah memilihkan untukku sahabat-sahabatku. Faja'alani minhum, dan Allah menjadikan para sahabat ini untukku wuzara. Sebagai wizara itu menteri-menteri. Wizara itu menteri-menteri. Wal ansar, penolong-penolong. Faman sabbahum fa'alaihi la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencela mereka, maka bagi dia laknat Allah wal malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan, dan tidak akan diterima bagi dia di yaumul qiyamah sarfan wala adlan. Ini hadis. Rasulullah SAW mendoakan laknat Allah kepada mereka yang mencela para sahabat. Dan ternyata orang-orang yang terang-terangan mencela para sahabat itu rata-rata akhir hayatnya su'ul khotimah. Kalau tidak jadi kufur, kalau tidak jadi fasik, kalau tidak dia menjadi orang yang zindik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mendoakan, apa kata Rasulullah SAW? Laknatullah, Allah melaknat orang-orang yang mencela para sahabat. Ini kalimat laknat menjadi dasar kenapa mencela para sahabat dosa besar, karena hukumannya laknat dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada dosa yang terlaknat kecuali dosa besar. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Tabrani dan yang lainnya, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka atas dia laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Hadis yang disebutkan oleh para ulama dengan hadis hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat lain, idza dzakara ashabi famsiku wa idza dzakara nujum famsiku wa idza dzakara qadar famsiku. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, jika disebutkan tentang sahabatku, famsiku, tahan lisan kalian. Jika disebutkan tentang bintang, maksudnya ilmu perbintangan, ilmu yang membaca tentang nasib orang melalui bintang, famsiku, tahan lisan kalian.
Fa idza dzakara qadar, jika dibicarakan tentang takdir dan qadar, fa amsiku, tahan lisan kalian. Berkata para ulama maknanya, ya, makna faman fahasa an syarril qadar fi khalq fa huwa ay imsakul alamatul iman wa taslimu li amrillah ta'ala. Maksudnya, orang yang membahas tentang takdir lalu dia menahan dirinya dari sesuatu yang menyelenceng, itu menunjukkan kesempurnaan iman. Begitu juga tentang ilmu perbintangan, bahwasanya barang siapa yang meyakini ilmu perbintangan atau bintang itu dapat mempengaruhi takdir alam tanpa ada pengaruh dari Allah, ini termasuk kesyirikan. Begitu juga barang siapa yang mencela para sahabat Rasulullah SAW dan mencari kekurangan-kekurangan mereka dan aib-aib mereka, maka ini adalah ciri daripada kemunafikan. Wajib bagi orang muslim mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai apa-apa yang datang dari Rasul, dan mencintai man yaqumu bi amri, orang-orang yang menegakkan perintah Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ini termasuk bentuk cinta kepada Rasulullah, yaitu mencintai para sahabat. Maka Imam Ibnu Taimiyah tadi kita sebutkan di awal mengatakan mencintai para sahabat itu adalah mazhabku, dan aku mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai para sahabat. Karena mencintai para sahabat itu keyakinan yang termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan sedikit, kita secara umum tadi kita katakan seluruh sahabat seluruh sahabat tidak boleh dicela dan seluruh sahabat itu mulia. Disebutkan sedikit di sini, kemuliaan para sahabat pun itu bertingkat-tingkat, dan ini pun diakui. Yang paling tinggi adalah 10 orang yang digambarkan masuk surga. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, termasuk dari Abu Ubaidah, Jarrah, dan yang lainnya. Yang paling tinggi juga di antara mereka 10 itu adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah sahabat yang paling mulia. Kemudian sahabat-sahabat Muhajirin, ini pun sahabat yang mulia. Kemudian sahabat-sahabat Ansar, ini secara umum. Ansar, Muhajir itu lebih afdal, lebih daripada, atau Muhajir itu lebih daripada Ansar secara umum. Walaupun mungkin secara individu ada orang Ansar yang luar biasa mengalahkan individu orang-orang Muhajirin. Kemudian orang-orang yang ikut perang atau Bai'atul Ridwan, orang-orang yang mengikuti Bai'atul Ridwan tahta syajarah yang Allah abadikan di Quran. Ketika mereka mengambil sumpah sama Rasulullah di bawah pohon, Allah abadikan di Quran. Juga termasuk di antaranya orang-orang yang ikut perang Badar. Ini juga termasuk orang-orang yang sahabat yang utama. Kemudian para sahabat yang ikut perang Uhud. Kemudian para sahabat setelahnya. Adapun dari kalangan wanita, yang paling afdol daripada sahabat adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan, dia menolong aku ketika manusia tidak ada menolong aku. Dia memberikan aku harta ketika manusia tidak memberikan aku harta. Dia membenarkan dan beriman kepadaku sebelum manusia beriman. Maka Khadijah wanita yang paling afdol di antara seluruh sahabat radhiyallahu anhum. Allahu a'lam. Ini pembahasan kita tentang 2 dosa besar. Yang pertama, tidak boleh tajassus. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan, meragukan, mencela kehormatan para sahabat. Tahan lisan, tahan pikiran dari sesuatu yang kita baca dan kita dengar yang bisa menjatuhkan kehormatan para sahabat. Mereka semuanya Allah rekomendasikan di Quran dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah musta'an. Ada pertanyaan tertentu? Persilakan. Silakan. Masalah tajassus, kalau si pasangan si membolehin apa dia? Gak apa-apa, itu bukan tajassus. Yang tajassus itu adalah berdiam-diam tanpa diketahui. Kalau saya membolehkan silahkan, boleh, itu tidak mengapa. Ya, Allah musta'an.
Insyaallah tercukupkan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Silakan Pak. Terima kasih. Yang banyak sebenarnya pertanyaan cuma intikan gitu. Yang pertama tadi Ustaz itu menyampaikan para sahabat itu jangan boleh mencela. Apakah itu hanya sebatas para sahabat yang tadi disampaikan, atau juga termasuk para tabi'in, para ulama, semua itu tidak boleh dicela? Maksudnya, yang kedua yang tadi disampaikan sama Ustaz, kalau mencela itu wajib diperangi. Nah, dalam konotasi kata diperangi ini sampai sejauh mana? Jika kita adakan sekarang di Indonesia, apakah diperangi ini wajib mereka juga bisa dibunuh? Terima kasih. Saja. Yang pertama, pertanyaannya apakah sahabat saja? Sebenarnya semua pembawa liwa bendera Islam dan dia menjadi ikon Islam itu nggak boleh dicela. Ikon Islam, Imam Syafi'i nggak boleh dicela, Imam Malik nggak boleh dicela, karena mencela mereka mencela ilmu, akan meragukan apa yang mereka bawa, itu nggak boleh. Tetapi dalam sisi derajat nggak ada yang sederajat dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan ulama sekarang pun kita nggak boleh mencela. Syekh bin Baz, Syekh Albani itu nggak boleh dicela. Kamu berbeda pendapat dengan Syekh Albani silahkan, tapi mengatakan Syekh Albani murji'ah, Syekh Albani mengatakan nggak ada guru, Syekh Albani itu bukan ilmiah. Itu ingin menjatuhkan kredibilitas keilmuan Syekh Albani supaya ilmunya nggak dibawa. Padahal Syekh Albani, wallahi ilmu dia di zaman sekarang nggak ada orang seilmu dengan dia, nggak ada. Tapi kalau memang dari retorika, orang umum rata-rata dengan retorika Syekh Albani ya kurang senang. Karena bahasanya tenang, lambat, nggak ada naik turun intonasi, semuanya ilmiah. Tapi kalau orang yang belajar ilmu agama, ternyata ucapan-ucapan dia yang dia ucapkan, kalau kita baca buku dan kita cari di maktabah, kita cari perpustakaan, kalau kita cari sendiri 3 hari belum tentu dapat. Tapi tiba-tiba belajar sama dia kasih tahu. Itu kan luar biasa. Ilmu seperti itu luar biasa. Jadi man adali waliyan faqad adantu bihar. Ini hadisnya. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi musuh wali-waliku, maka aku izinkan bilhar. Mungkin maksud Bapak tadi ini hadis yang ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini hadis qudsi. Wali di sini paling tingginya adalah para sahabat. Tapi para ulama juga kita harus hormati. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kita nggak kunut, Ustaz. Ya nggak kunut, jangan kau cela Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tetap imam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam yang membela Islam. Ya, saya nggak mazhab Hambali, Ustaz. Kau bukan mazhab Hambali, tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah imam Ahlussunnah. Bahkan Imam Syafi'i berguru dengan dia. Nggak boleh. Ya, kalau orang-orang sekarang sama, orang-orang sekarang itu seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu para ulama besar yang puluhan tahun hidupnya buat ilmu, yang puluhan tahun ilmunya buat agama. Jangan dicela mereka, karena mencela mereka memberikan sebuah space buat orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya menjatuhkan ilmu agama. Lalu pertanyaannya, apakah kita perangi, Ustaz? Karena hadisnya diperangi di sini. Ingat, yang namanya perang itu nggak selamanya dengan pedang, nggak selamanya dengan pedang. Contoh, Allah mengatakan di Quran, Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik dan keraslah kepada mereka. Perintahnya diapain di sini? Perintahnya apain? Perangkan. Pernahkah Rasul mengangkat pedang untuk membunuh orang munafik? Enggak pernah. Abu Bakar pernah mengatakan, ya Rasulullah, biar penggal mata para orang munafikin. Kata Rasulullah, jangan. Aku enggak mau orang-orang akan menyangka Muhammad membunuh sahabat. Bahkan Imam Ibnu Katsir, ya, sebagaimana kita bahas di sebagian di tafsir Ibnu Katsir hari Jumat di Sudirman, membahas tentang munafikin. Kenapa munafikin enggak mau dibunuh Rasulullah?
Karena Rasulullah SAW tidak mau menjadi fitnah. Bahkan Rasulullah bergaul dengan orang munafikin ala zahiri, sesuai zahirnya. Sekarang pertanyaan si Bapak, apakah kita perangi, Ustaz? Sekali lagi, perangi itu nggak selamanya dengan pedang. Kita mengajari umat ini muliakan sahabat, itu secara tidak langsung sedang memerangi pemikiran mereka. Namanya ghazlul fikr, memerangi pemikiran. Dan ini perang sekarang ini perang pemikiran. Perang pemikiran. Dia buat pemikiran seolah dia bangun pemikiran seolah-olah kesalahan itu menjadi benar. Kemudian Islam dianggap kekakuan, kekerasan, ketidaktoleransian. Itu kan memerangi pemikiran. Jadi memerangi orang-orang munafik itu bukan dengan pedang, bukan dengan membunuh, tapi memerangi orang munafik itu dengan ilmu, penjelasan, dengan bayan, menegakkan Quran dan hadis sampai mereka memahami tentang apa yang sebenarnya datang dari Islam. Jadi seperti itu, Pak. Ya, Allah Akbar. Ya, silakan. Jazakallahu khairan. Salawat kepada Rasulullah. Iya. Jika mengucapkan para sahabat, kita juga dianjurkan mendoakan kepada mereka kebaikan. Radhiyallahu anhum. Dan ini radhiyallahu anhum secara umum itu khusus buat mereka. Kalau artinya Allah meridhoi mereka. Adapun selain sahabat, kalau kita gunakan radhiyallahu anhum, maksudnya adalah semoga Allah meridhoi mereka. Begitu juga para ulama. Para ulama itu kita dianjurkan untuk mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Ini bentuk adab dan etika di antara cara menghormati para ulama dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidak juga disunahkan atau tidak baik ya. Tidak baik jika kita menulis di tulisan sallallahu alaihi wasallam di SAW. Nah, itu enggak. Atau radhiyallahu anhum dengan RA. Itu enggak. Doa-doa saja radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih sempurna, lebih baik, dan itu yang harusnya dikerjakan. Allah a'lam. Ada yang lain cukup? Atau perempuan pakai kertas silakan. Sekarang banyak yang mengatakan al-marhum harus boleh tidak atau gimana? Al-marhum, oke. Al-marhum itu adalah kata benda. Jadi dalam bahasa Arab, saya menjelaskan bahasa Arab sedikit. Ada kata kerja, ada kata benda. Al-marhum itu kata benda. Artinya dari kalimat rahimah. Sama, rahimah itu artinya dirahmati. Kalau kata kerja, yarhamuhullah, itu maknanya semoga Allah merahmati dia. Berarti masih harapan. Oke? Kalau almarhum itu adalah sebuah statement keputusan. Dia dirahmati Allah. Paham? Maka dari itu diperbincangkan para ulama, bolehkah kita memastikan? Dari kalimat al-marhum itu statement memastikan. Bolehkah kita mengatakan kepada orang almarhum, sementara yang dimaksud dengan almarhum itu adalah rahmat Allah surga, karena rahmat yang paling tinggi surga. Jadi dari pemahaman ini, sebagian ulama mengatakan gak boleh mengatakan almarhum, karena itu statement yang memastikan pasti dia dirahmati oleh Allah. Sementara kita nggak tahu apakah dia dirahmati atau mungkin dia diazab. Maka yang lebih aman rahimahullah, atau Allah yarham, atau semakna dengan ini yang kata kerja digunakan. Maknanya apa? Semoga Allah merahmati. Karena kita punya prinsip juga,
tidak boleh memastikan orang di surga dan tidak boleh memastikan orang di neraka. Itu prinsip kita juga. Kecuali orang yang telah disaksikan oleh Allah dan Rasul masuk surga, orang yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasul masuk neraka, kita boleh pastikan. Tapi yang belum dipastikan, Abu Lahab surga atau neraka? Hah? Abu Lahab surga atau neraka? Neraka. Firaun neraka. Abu Bakar surga, boleh. Tapi kalau selain daripada itu, surga neraka hak Allah, rahasia Allah, kita nggak tahu. Kita cuma berharap, ya Allah, Allah yarham. Orang tua kita, rahimahullah, semoga Allah rahmat. Yang lebih jauh lagi, kalau yang meninggal Nasrani dibilang almarhum. Ini benar-benar gak ngerti mana almarhum dia. Jadi seolah-olah almarhum itu adalah sebuah titel atau sebuah status buat orang yang udah meninggal. Padahal almarhum itu maknanya adalah doa, atau bahkan lebih dari doa, adalah sebuah statement dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Utsaimin membahas, kalau memang orang itu dianggap soleh dan benar kesolehannya, dan dibaca ke sejarah memang dia kesolehannya, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Taimiyah, kita memastikan dia almarhum, itu masih dibolehkan. Karena setelah melihat kehidupannya, melihat sejarahnya, ini orang betul-betul bisa dikatakan tidak ada dosa yang nampak kecuali Allah yang tahu, kan begitu. Tapi yang seperti ini boleh dibilang almarhum. Tapi orang-orang yang kayak kita, yang mungkin masih banyak dosa, kadang salah, kadang khilaf, maka lebih baik kita katakan rahimahullah atau Allah yarham, semoga Allah rahmat. Itu lebih baik. Allah cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah berikan kita ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dan Allah berikan kita husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.